Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Giring pada sepeda jalan raya adalah salah satu bagian terpenting ketika pesepeda melakukan latihan dengan menggunakan zona FTP. Jika giring terlalu rendah, atau dengan kata lain terlalu mudah, akan kesulitan bagi pesepeda yang berbasis torsi, pesepeda dengan tipe serat otot kedutan cepat, karena tidak bisa mencapai power yang ditentukan dalam latihan zona FTP. Jika terlalu tinggi, bagi pesepeda dengan tipe serat otot kedutan lambat yang lebih mengandalkan cadence, akan kesulitan ketika mengayuh pedal untuk mencapai power yang ditetapkan pada zona latihan tertentu. Batas kemampuan. Bagi pesepeda kompetitif, berlatih adalah aktivitas rutin untuk meningkatkan kemampuan bersepeda, kecepatan, atau daya tahan. Salah satu latihan yang paling umum dilakukan adalah berdasarkan persentase FTP, atau yang biasa kita kenal latihan zona FTP. Latihan terkeras ada di zona 6 hingga 7, yaitu berlatih dengan power 121 hingga 150% FTP atau lebih. Tetapi harus diingat, power di sini FTP adalah torsi dikali cadence. Bisa jadi dua pesepeda memiliki power yang sama, tetapi kebutuhan giringnya berbeda. Hal ini karena pesepeda A memiliki gaya torsi yang besar dan putaran pedal yang lambat, sehingga lebih cocok menggunakan giring tinggi. Sedangkan pesepeda B gaya torsinya tidak terlalu kuat, tetapi memiliki pernafasan yang bagus, sehingga dia lebih mengandalkan cadence. Nah, untuk pesepeda B, giring ringan lebih cocok. Kecepatan tertinggi crankset. Untuk crankset yang umum digunakan 5339T, 5236T, dan 5034T, kecepatan maksimum yang mungkin dicapai bila menggunakan top sprocket 11T untuk ban 700 x 28C dan cadence 80 rpm adalah 53 km per jam untuk 53T, 52 km per jam untuk 52T, dan 50 km per jam untuk 50T. Sedangkan untuk 90 rpm adalah 60 km per jam untuk 53T, 59 km per jam untuk 52T, dan 56 km per jam untuk 50T. Jadi, kalau kecepatan sepeda hanya bisa sampai 40 km per jam, jangan salahkan sepeda, kemudian upgrade. Karena kesalahan bukan pada sepeda, tetapi pada kekuatan kita yang belum kuat. Jadi untuk kecepatan, hanya upgrade dengkul, jangan ganti crankset. Konversi FTP ke kecepatan. Untuk mengetahui giring yang kita butuhkan, FTP tersebut harus diterjemahkan ke dalam kecepatan. Kecepatan sepeda akan berbeda walaupun FTP-nya sama, karena kecepatan dipengaruhi oleh berat total, posisi bersepeda, dan jenis ban yang digunakan. Cara termudah mengkonversi FTP menjadi kecepatan adalah dengan menggunakan bikekalkulator.com. Cara mencari kecepatan ada di video sebelumnya. Link video ada di deskripsi. Misalnya kita memiliki FTP 300 watt dengan berat total 70 kg, menggunakan ban cleanser dan posisi tangan di hood, maka kecepatan di jalan datar adalah 37,16 km per jam. Ini kecepatan kita di 100% FTP. Kemudian, tentukan kecepatan untuk 150% FTP. Dalam contoh ini, kecepatan untuk power 450 watt, dan hasilnya adalah 42,99 km per jam. Langkah selanjutnya menentukan kecepatan pada gradien yang kita targetkan untuk 100% FTP. Misalnya target gradien kita adalah 10%. Bikekalkulator.com menyajikan data kecepatan di gradien 10% untuk 100% FTP 300 watt adalah 13,63 km per jam.
Konversi kecepatan ke gear ratio. Untuk mengubah data kecepatan menjadi gear ratio, data yang kita butuhkan adalah keliling ban dan berapa cadence yang biasa kita terapkan, sesuai dengan tipe serat otot kita. Misalnya sepeda kita menggunakan ban 728C yang memiliki keliling ban 2,13 meter, dan cadence yang diterapkan adalah 80 rpm untuk tipe serat otot cepat dan 90 rpm untuk tipe otot lambat. Kecepatan puncak di 150% FTP adalah 42,99 km per jam, atau kita bulatkan 43 km per jam untuk mengetahui top gear ratio. Dan kecepatan di 100% FTP 37,16 km per jam untuk mengetahui gearing optimal. Kemudian mencari kecepatan di tanjakan, yang kita ambil adalah kecepatan 100% FTP, yaitu 13,63 km per jam untuk mengetahui low gear ratio. Kecepatan 43 km per jam dikonversi menjadi meter per menit dengan cara kecepatan dikalikan dengan 16,667. Hasilnya adalah 716,68 meter per menit. Untuk mendapatkan gear ratio, kecepatan tersebut dalam meter per menit dibagi dengan hasil kali keliling ban dengan cadence. Hasil perhitungan menunjukkan top gear ratio untuk 80 rpm adalah 3,62 dan untuk 90 rpm 3,23. Untuk mencari gear ratio optimal, gearing yang paling sering digunakan, ulangi langkah tersebut dengan menggunakan kecepatan di 100% FTP atau 37,16 km per jam. Hasil perhitungan menghasilkan gear ratio optimal untuk 80 rpm adalah 4,21 dan untuk 90 rpm adalah 3,74. Untuk mencari low gear ratio, ulangi lagi langkah tersebut dengan menggunakan kecepatan di tanjakan, yaitu 13,63 km per jam. Hasil perhitungan menghasilkan low gear ratio untuk 80 rpm adalah 1,33 dan untuk 90 rpm adalah 1,19. Jadi, rentang gear ratio untuk pesepeda dengan tipe serat otot kedutan cepat mengandalkan torsi adalah 1,23, 2,37 sampai 4,2. Dan untuk tipe serat otot kedutan lambat yang mengandalkan cadence adalah 1,1, 2,99 hingga 3,74. Bila kita perhatikan, rentang top gear ratio untuk crankset yang umum dengan chainring terbesar 53T, 52T, dan 50T untuk pesepeda dengan FTP 300 watt bisa menggunakan yang mana saja. Gear ratio tidak terlalu besar, juga tidak kekecilan. Bagi pesepeda yang mengandalkan cadence 90 rpm, pilihan yang realistis agar bisa mencapai kecepatan dengan 150 fTp dan merambah tanjakan 10%, pilihan kaset adalah 1134T. Kalau menggunakan kaset 1132T, hanya optimal bila dikombinasikan dengan crankset compact atau semi compact. Hindari menggunakan kaset 1128T atau 1130T bagi yang lebih mengandalkan cadence agar bisa ditanjakan 10%. Sedangkan bagi pesepeda dengan gaya torsi tinggi dengan cadence 80 rpm, bila ingin menggunakan kaset 1128T, maka harus dipasangkan dengan crankset compact 5034T. Untuk kaset 1130T hanya ideal dikombinasikan dengan crankset 52, 36T, dan 50, 34T. Untuk kaset 1132T dan 1134T bisa dikombinasikan dengan semua crankset. Kesimpulan, semua jenis crankset, standar, semi compact, atau compact sudah mengakomodasi kecepatan sepeda untuk zona latihan sampai zona 6 untuk pesepeda dengan FTP 300 watt, dan pilihan kaset yang ideal untuk ditanjakan gradien 10% adalah minimal 1132T untuk semua jenis crankset. Bila kaset di bawah 1132T, sebaiknya menggunakan crankset semi compact atau compact. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat,
Salam goes.